Mungkin pada saat itu yang dilihat mungkin pertama kayak salary ya. Salary kita membedakan lah, pasti itulah caranya. Kita seneng lihat teman seneng. Kita lebih senang, ya kan bang? Ketika dia lebih sukses daripada kita malah bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast ECI Training Center. Seperti biasa ya, di setiap Sabtu ini kita pindah tempat lagi, kita ada podcast khusus membahas perjalanan abang-abang kita, ya senior kita, ya senior. Nah itu mengenai perjalanan abang-abang kita tuh selama ini malang melintang menggujur ya di dunia oil and gas. Kita bakal dengar nanti ya keseruan dari cerita-cerita abang-abang kita, seru atau lebih ke arah dramatis atau lebih menyedihkan, kita nggak tahu, nanti kita bakal dengar sendiri. Dan hari ini teman-teman, kita kedatangan dua orang tamu sekaligus nih. Kita bakal bongkar cerita-ceritanya. Yang pertama ada Bang Ismail ya, atau mungkin lebih nama tenarnya Bang Mail ya, Bang Mail siap. Dan ada Bang Tian juga, selamat datang Bang Mail, selamat datang, terima kasih. Terima kasih buat Bang Mail, Bang Tian udah mau meluangkan waktu di podcast kita hari ini. Oke, ini mungkin teman-teman di luar masih banyak yang belum kenal dengan Bang Ismail dan Bang Tian, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekilas monggo Yang lebih tua. Nggak boleh durhaka. Monggo silakan Bang. Ya, nama saya Ismail. Untuk ininya lebih ke NDT, khususnya UT ya, ultrasonic testing. Oke, siap. Usia Bang? Usia 4 dia. Masih muda ya Bang ya. Nggak mau disembunyikan ya kawan-kawan ya, disembunyikan untuk usia. Kawan-kawan nanti cari tahu sendiri ya, dikepoin Bang Mail ya. Oke, kalau untuk Bang Tian sendiri mungkin boleh dipersilakan Bang Tian. Nama saya Tian, dan untuk di bidang biasanya untuk saya di Migas, saya bergerak di bidang di divisi E&I, Electrical Instrument, dan berposisi sebagai material kontrol sekaligus untuk menginspekkan alat-alat material. Oke, Bang. Wow, ngeri ya, kita dengarnya aja udah serius ya, belum apa-apa Bang ini. Belum apa-apa kita udah serius dengarnya kan, electrical instrumen, wah ngeri katanya. Oke Abang-abang, karena nih ceritanya kita cerita santai aja, sambil rokokan juga boleh Bang, sambil ngopi juga boleh, Sambil jengklit bisa. Jengklit Bang. Nah, yang paling penting tuh saat ini tuh yang banyak teman-teman di luar sana itu kan kadang suka itu ya kalau ngelihat teman-teman pakai abang-abang pakai wepak, kelihatan keren, kelihatan ini. Belum lagi ada yang ngomongin wah ini pasti kerjanya enak, bla bla segala macam. Nah itu pasti nggak lepas Bang dari kapan sih abang-abang itu mulai terjun ke dunia oil and gas? Apa memang dulu sekolah langsung aja ikut kerja di oil and gas, atau gimana tuh kira-kira ceritanya? Bebas nih mau siapa dulu. Kalau ini awalnya dari mana nih? Maksudnya dari dulu sekolah. Kalau sekolah dulu STM, cuman bukan jurusan mesin atau yang berhubungan dengan oil and gas ataupun welding. Tapi saya lebih ke dulu jurusan bangunan gedung. Ya, sipil lah. Kalau di lapangan jatuhnya DC. Ya, bisa juga. Untuk ke DC, dimensi kontrol. Iya. Bangunan gedung. Sekretaris Pakai rok. bangunan gedung itu SMK-nya Bang, bangunan gedung di Batam enggak lah ya, Di Jogja, di Kulon Progo lah. Kulon Progo. Yogyakarta kan ke provinsinya kan, cuman kalau ininya di Kulon Progo. Oke, siap. Habis itu Bang, Habis itu ya ada lowongan kan ke Batam kan. Kalau nggak ada lowongan ke rekrutan mungkin ya nggak nyampe juga kita ke Batam. Jadi dulu lowongan apa Bang ke Batam pertama kali itu? Di Muka Kuning. Ya. Wow. Muka Kuning dari tahun 99 sampai 2006.
Lama. Nah. Oh, abang ini 99 lulus Lulus 98. lulus 98. Iya. Bisa dikira-kira lah umurnya Bisa berapa. dikira-kira. Bisa dikira-kira. Siap. Oke, di muka kuning ya bang ya. Berapa? Ya kan sambil dulu kan ya karena apa namanya? Karena di kampung gitu kan. Istilahnya orang tua udah kita pengennya mau lanjut ke kuliah kan. Ya. Jadi orang tua kayaknya kalau ini kamu usaha sendirilah kalau untuk kuliah. Nah, kan makanya sambil kerja saya kuliah juga Batam berarti? di Batam. Kuliah Di ya, siap. ya. Tuh ya. Nah, itulah dari situlah sebenarnya awalnya sampai bisa kenal di NDT itu dari situ, dari kawan-kawan yang kuliah itu kan ada yang ngajak ke NDT, kursus NDT kan. Tahun berapa tuh bang? Kalau kuliahnya lulus 2004, 2001 sampai 2004 D3 kan, diploma. Oke, berarti sekitar dalam rentang tahun itulah mulai Ya. NDT gitu. Belum. Kalau 2004-nya belum kenal ya. Setelah lulus kan ada kawan kuliah itu ngajak untuk NDT. Oh, gitu. Kalau Bang Tian sendiri dari lulus sekolah udah langsung jadi UT-man atau macam mana tadi jadi electrical instrument atau macam mana? Langsung ya? Saya lulus 2010 untuk pertama kali di lapangan di fabrikasi oil and gas. Saya 2011. Setelah lulus saya nyoba kerja untuk freelance. 2011 saya mulai nyari referensi. Kebetulan juga kayak keluarga kan dari papa saya, kakak, kebanyakan di proyek semua. Jadi mungkin link dapat dari orang tua juga sih. Saya mulai dari helper itu helper di structure. Terus saya ke vessel. Saya pindah-pindah sih setiap divisi itu. Saya kayak masih nyari mana yang pas, belum dapat feel-nya sampai sekarang. Siap. Jadi dari helper structure, vessel, arsitektural, INI, material kontrolnya INI, store, pernah di PMT juga untuk di PC production controller materialnya. Blasting painting saya malah nggak pernah kepikiran untuk di blasting painting sampai nyobain deh blasting painting 6 bulan juga. 6 bulan mau lanjut saya nggak mau, saya pindah lagi ke PT saya yang lama, masuk lagi ke PT yang lama untuk yang di electrical. Ya mungkin di situ rezekinya saya, apa mungkin waktu itu pas baru merit ya. Jadi rezekinya merit, bulan 11 saya merit, bulan 12 saya standby di rumah, bulan 1 cabut ikut naik ke offshore. Jadi 6 bulan setengah kalau nggak salah. Bulan 7 pertengahan saya baru balik sampai sekarang. Siap. Jadi kalau bisa dibilang saya kalau sama orang rumah palingan baru 2 bulan sampai 3 bulan 1 kali. Kita lanjut lagi ya bang ya. Kita lanjut lagi ke yang paling sering juga nih kadang-kadang ditanya ini jadi penasaran. Kadang-kadang saya pribadi juga penasaran Bang, pada akhirnya. Terbang dari Kulon Progo tadi ya. Terus lulus juga sekolah. Dulu nggak terbang tuh bang, berlayar ya. Berlayar. Wow, nenek moyang Mengarungi lautan, menyeberang pulau. Jack Ya. Sparrow. Nah, jadi kan pada akhirnya gini bang, udah punya pengalaman tuh di manufaktur gitu kan, nah, kayak abang juga gitu sudah punya pengalaman di bidang yang lainnya gitu, sampai akhirnya memantapkan diri. Abang tadi cerita bahwa dunia kuliah tuh kenal sama NDT, teman-teman cerita NDT awalnya mungkin juga ngeblank apa, sampai akhirnya memantapkan diri di dunia NDT atau di dunia oil and gas. Kira-kira apa alasan yang sampai bikin abang-abang berdua itu mantep gitu, oh ya ini kayaknya jalan aku, atau pastinya di awal itu kan training ada biaya, ini ada biaya, itu ada biaya, sampai mau gitu ya, sampai mau maksudnya oke deh, gue coba deh, sampai yakin deh, oke nih gue coba, karena sampai sekarang kita yakin, walaupun dulu itu agak tidak seperti sekarang harganya, tapi tetap pada saat itu harga segitu tetaplah harga nominal yang tinggi untuk kita siapkan. Iya. Gitu. Jadi gimana tuh bang kira-kira, apa yang bikin abang yakin? Bebas siapa aja. Ya sebenarnya itu boleh dibilang itu perjalanan hidup lah.
Kalau kita bilang itu pilihan, enggak juga, karena kan gini. Jadi 2006 itu diajak kawan itu untuk training NDT itu kan. Nah ini bagi saya itu sesuatu yang baru gitu. Oh gitu. Nah satu, kedua kan modul-modulnya pakai bahasa Inggris semua kan. Sedangkan kita kan bahasa Inggrisnya yes no aja taunya. Bukan oh yes. Nah, itu kan perlu istilahnya perlu lebih ini lagi kita gitu kan. Jadi waktu itu saya memutuskan memang ada program dari perusahaan itu dulu nggak ada istilah PHK, cuman resign plus. Jadi resign cuman dikasih pesangon gitu. Namanya resign plus, itu saya ambil. Nah, itulah untuk daftar. Begitu. Kita kan nggak punya. Udah nikah. Ya? Anak baru umur 6 bulan. Oh, istri satu waktu Istri itu. satu waktu itu. Ya, karena kan pasti itu Bang, maksudnya Ya itu kan makanya saya bilang itu perjalanan hidup. Jadi karena saya sudah resign, ya mau nggak mau kan inilah satu-satunya jalan yang harus kita jalani kan. Jadi posisi waktu itu kan menganggur. Jadi mau 2006 itu saya, jadi sebelum kursus itu saya keluar dari Muka Kuning, dari PT saya yang lama. Tapi waktu resign itu kan maksudnya enggak ini ya, bukan waktu resign plus ya namanya ya. Nah, dia resign plus itu memang niatnya mau ikut training atau? Iya, niatnya karena ikut training itu. Oh, jadi gitu. Saya harus nggak bisa ini kita istilahnya bikin main-main kan. Nah, saya memutuskan coba untuk cari dunia lain lah. Maksudnya bukan dunia gaib. ya. Ya mau nggak mau karena kita nganggur kan ya kita harus survive kan. Kita deket sambil training kita kan kenalan sama ini sama orang di tempat training. Nah, kebetulan di sana ada PT-nya juga yang bergerak di bidang NDT. Betul. Itu dari situ freelance, ikut kawan. Karena tempat ya namanya kita baru kan di dunia itu. Jadi ya kita harus kenal yang lama-lama lah. Karena mereka yang tahu jalannya kan. Siap. Dan orang itu pasti mengenal orang yang familiar dengan dia gitu. Misalnya aku nih kerja di dunia NDT. Ketika ada orang informasi kan biasanya NDT kan dari kawan ke kawan, ada freelance nih di sini gitu kan. Nah pasti dia akan yang lebih diingat di memori dia pasti orang yang baru bertemu dengan dia. Misalnya baru tadi malam kita jumpa, ya itu pasti karena seperti itu. Makanya kita kalau di dalam agama Islam kan silaturahmi itu kan pembuka jalan rezeki ya. Itu salah satunya lah. Luar biasa. Jadi kita banyak silaturahmi ke senior gitu kan, yang lebih dulu terjun gimana ininya. Nanti tiba-tiba ada April nih mau nggak gitu kan. Ya kalau kita nganggur mau nggak mau lah, harus mau lah ya kan. Ya disitulah kita dikenal di dunia NDT. Dari situ. Memang dari situ pun ya. Pada saat itu pun Abang sudah lihat juga ya bahwa ini peluang yang lebih menjanjikan untuk berkarir ya Bang ya. Ya. Dan ketika kita udah ada sertifikat, mungkin sebagian kawan-kawan kita udah tahu kalau kita udah sering ke lapangan ikut freelance kan. Jadi kita mendaftar ke sebuah perusahaan NDT pasti juga akan ditanyain, ini siapa ini katanya. Karena kita kan pendatang baru kan. Iya siapa ini. Cuma kalau udah banyak kenal dengan senior kan, oh iya aku kenal dengan itu, oh iya saya tahu orangnya seperti ini, seperti itu. Kita membangun karakter dan juga membangun apa namanya, membangun diri kita lah, maksudnya biar dikenal orang ya. Oke, kalau Bang Tian nih yang agak unik juga nih, masih muda nih ya. Kalau Bang Mail tadi agak survive judulnya gitu kan. Survive ya apa? Survive ya? Dengan terpaksa ya. Iya. Nah, gitu kan. Nah, masuk akal sama saya kan, pertanyaan saya pun putus lah masalah itu tadi sama Bang Mail kan. Nah, yang muda nih sekarang nih. Yang muda ini kan agak unik juga yang muda. Iya. Yang muda kan enak nongkrong kan sebetulnya ya kan, di bang training atau banyak cari ini cari itu dan akhirnya
memutuskan diri itu terjun di dunia oil and gas? Kalau menurut saya tentunya banyak waktu yang digunakan waktu kita terjun ke dunia oil and gas, baik itu di NDT atau apapun itu kan gitu ya Bang ya. Nah ini mungkin kalau bagi kita yang sudah punya tanggungan bla bla segala macam ya Bang ya, itu mungkin hal yang oke lah kita pasti jalani. Nah yang muda nih, apalagi Abang tadi ceritanya juga masih bujangan mulai kenalnya kan gitu ke dunia yang Abang gelutin sekarang gitu, bahkan banyak banget. Itu macam mana kok pada akhirnya tuh kuat banget untuk ke oil and gas nya? Yang dilihat mungkin pertama kayak salary ya. Salary ya. Salary kita membedakan. Lah, pasti itulah arahnya kan. Apalagi kayak masih muda. Jadi nggak tahu ya, waktu itu tuh mindset saya udah kayak kepikir kayak ya waktunya timingnya main-main, ngumpul-ngumpul, waktunya kerja. Jadi saya udah bagi waktu. Yang emang waktunya di situ umurnya masih emang doyanya untuk ngumpul, ngabisin saya waktu luangnya sama teman-teman. Cuman ya sebisa mungkin kayak saya cover step by step tuh saya bagi-bagiin. Karena balik lagi sih ke pribadi masing-masing ya. Kita kan harus bisa saya kayak punya planning sih Bang dalam hidup kita. Planning kita nih ke depan pingin apa? Ya kan? Pingin apa? Pingin jadi apa? Ya paling nggak ada lah untuk pekerjaan, untuk pendapatan, penghasilan tuh yang mencukupi untuk kita. Kita formal, kita sama semuanya kita rangkul, tapi mana yang bisa kita bawa untuk lebih baik lagi, kita bawa untuk lebih baik. Tapi mana yang misalkan dia agak kurang baik bagi kita, ya sebisa mungkin ya kita yang ngasih pedomannya sama dia, kita yang ngasih jalannya sama dia. Pelan-pelan kita ngobrol, ubah mindsetnya. Karena di mana sih yang istilahnya kayak temen seneng ngeliat temennya tuh istilahnya kayak susah, pasti nggak ada kan. Kita seneng ngeliat temen seneng, kita lebih seneng, ya kan Bang? Ketika dia lebih sukses daripada kita malah bersyukur. Satu istilahnya kayak dia untuk ngebebanin kita, istilahnya kayak bro pinjemlah sekian dulu, bro pakailah sekian dulu, kan nggak enak kan gitu-gituin kan. Ya kan, bener kan? Jadi paling nggak itu kita bisa mendukung kita sharing untuk teman-teman. Jangan pernah istilahnya untuk kita ngebedain A, B, C, nggak usah. Circle kita sama semua. Kalau bisa kita baik hal baik untuk teman-teman, ketika dia jadi kita juga seneng. Toh yang dia ingat palingan nanti juga kita. Syukur-syukur kan? Syukur-syukur diingat ya? Syukur ingat ya. Tapi kebanyakan bandingnya kayak gitu Bang. Walaupun satu yang nggak ingat, tapi yang lain pasti masih ingat ya kan? Oke Bang, ini ada yang lanjut nih. Yang lanjut. Kadang kan orang kan taunya kan pas Abang pakai part ya, pas Abang itu kelihatan mungkin pakai helmnya putih ya gitu kan ya. Banyak yang nggak tahu sebetulnya suka dukanya gitu. Mungkin dari dukanya dulu lah selama meniti karir ya bahasanya, selama berkarir di bidang oil and gas ini, baik di NDT atau di bidang yang lain oil and gas ini. Dukanya dulu, habis itu baru sukanya. Ya, sekarang mungkin Bang ini dulu ya, Bang Tian dulu ada ya. Bang Tian. Yang muda dulu. Yang muda dulu nih. Kali ini kita kasih kesempatan buat Bang Tian dulu nih. Dukanya Bang. Dukanya. Nggak enaknya deh. Iya pastilah kalau untuk pertama-tama terjun di lapangan, apalagi kalau belum ada pengalaman ya, untuk kawan-kawan kan biasanya itu banyak yang ngomong susah masuk kerja karena nggak ada pengalaman. Satu, ya itu tadi balik lagi, kalau misalnya kita perbanyak relasi kita, pertemanan kita, pasti teman itu ngebantu juga untuk jalannya kita. Iya nggak usah muluk-muluk, namanya baru pertama terjun ke lapangan ya pasti namanya kerja itu capek ya, wajar kalau untuk di lapangan ya, di proyek, apalagi kayak kita di lapangan yang ada helper, rigger, semuanya sama, capek. Untuk resiko pekerjaan ada semua divisi punya resiko pekerjaan, jadi nggak bisa kita kayak mematokin nggak usah ini, resikonya kayak gini, nggak usah ambil divisi ini, resikonya ini, nggak bisa. Apa yang ada dijalanin, ketika dia menjalankan untuk pertamanya di lapangan, biar dia sendiri yang membuka mindsetnya, ingin menjadi apa, ingin seperti apa ke depannya. Untuk dukanya, dia bisa belajar dari situ. Ketika aku ambil safety, gimana sih untuk safety ini pekerjaannya? Untuk rigger gimana sih rigger ini cara kerjanya? Perhatiin. Atau mungkin untuk welder, fitter, atau mungkin yang untuk lain electrical atau mungkin NDT. Ya enak ya kerjanya cuma gosok-gosok aja, mikirnya kan. Gosok-gosok keluar gajinya Bang. Jadi dukanya tadi. Iya. Kalau sukanya nih Bang, yang ya mungkin bisa dibagi, mungkin jalan-jalannya atau apanya gitu bisa. Ya sukanya sih. Kalau untuk yang tadi kan Bang. Jadi kalau misalnya dari yang tadi, sebisa mungkin ya teman-teman kalau yang baru terjun di lapangan tuh kayak benar-benar perhatiin, mantepin hatinya, pengen ambil apa, fokusin.
Tapi itu untuk mereka ya. Kalau buat saya nggak tahu. Saya masih pingin pindah divisi sana sini masih pingin kayak apa ya? Ada yang A ya A dulu, ada yang B ya B dulu. Jadi nggak monoton A gitu. Yaitu pribadi orang ya. Untuk yang dia mau fokus atau mungkin mau kayak saya terserah. Tapi kalau untuk sukanya sih kalau emang bener-bener ya emang kita rezekinya bisa untuk, apalagi kalau untuk offshore, kita bisa offshore tuh kadang kita kan pembiayaan kan semuanya dari company semua. Nah itu enaknya, bisa jalan gratis, kerja di luar, gajinya lumayan, alhamdulillah ya kan. Ketika turun di darat kita bisa jalan kemana-mana, yang mana kita belum tahu, yang taunya biasanya kayak Indonesia aja atau mungkin cuman di Batam aja. Ketika keluar, oh iya gini. Kayak saya tuh bang. Bang, tapi bang itu makin menarik akhirnya kan. Bang pernah kemana aja bang jalan-jalannya? Mungkin bisa di sharing nih. Sebagai motivasi ya, bukan pamer ya, bukan ria ya bang. Bukan pamer tapi sedikit ria ya boleh juga. Pernah kemana aja kira-kira? Saya masih di ini aja sih bang, mungkin baru pertama kemarinnya baru di Qatar, berangkat di Qatar untuk di project Gulf Base 2-nya. Saya ikut berangkat untuk jangka waktu 6 bulan waktu itu, 6 bulan setengah deh saya berangkat itu. Aturan saya belum balik, sampai bulan 10 besok baru balik. Cuman saya ada keperluan jadi saya balik cepet. Bang ini gimana bang? Kira-kira bang, dukanya, sukanya gitu? Kalau dukanya namanya kerja proyek ini ya pasti kan ada proyek sepi, ya itulah dukanya. Job sepi, ya kan, nganggur, freelance sebulan 2 kali, 3 kali, ya itu masuk dukanya. Dukanya bang, di awal-awal dulu? Di awal-awal dulu, ya seperti itu juga. Lebih duka lagi? Lebih duka lagi lah kalau itu. Duka lara, pokoknya ya kan? Duka lara, siap-siap, sukanya bang? Sukanya mungkin kayak gitulah, jalan-jalan ke mana bisa gratis, ya? Tahu Balikpapan atau tempat-tempat lain kan. Nah, jalan-jalan di Ongkosin ya bang. Jalan di Ongkosin. Oke bang, lanjut bang. Sekarang kan abang udah di pekerjaan masing-masing, udah di posisinya masing-masing atau sudah melewati posisinya masing-masing gitu kan. Saya cuma kepo aja, pengen tahu aja gitu kan, pengen tahu aja, mungkin boleh diabseni ya atau ya seingatnya saja gitu kan. Sertifikasi yang sekarang abang-abang pegang gitu, atau yang pernah diambil gitu. Nah, dari awal boleh gitu atau sekilas pun boleh, silakan. Sertifikasi yang dipegang nih. Sertifikasi yang dipegang, kalau saya masih setia dengan ultrasonic testing. Ahli ya, ahli, siap. Memang itu tuh kelebihannya bang, kalau melewati sama ini radiografi interprotesis. Siap, radiografi. Pendukung lah. Ultrasonic testing, berapa tahun abang berarti kerja ultrasonic testing itu tadi? Dari 2006, 2007 itu lah. 2007. Kan dukanya kan kalau NDT ini kan, kalau project lah khususnya kan, oil and gas ini kan ada naik turunnya. Nah, pas naik turun, jadi ya karena kita ada berpikiran cari solusi lain lah, misalnya belajar apa gitu kan. Nah itu mungkin yang seperti itu kalau saya sih. Oke, waktu project sepi lah. Ini kan sering banget ya, bahkan saya hampir bisa bilang mungkin bakal sering banget dihadapi. Kalau untuk pemain sendiri nih gitu kan, pada saat project sepi, semangat berkurang, muka mulai pucat. Oh iya, apalagi waktu ini ya. 2017 tuh bener-bener dropnya banget migas. Jadi tagihan datang ya kan. Telepon pinjol udah mulai telepon terus ya. Pinjol belum marah. Belum ada ya. Nah itu apa bang? Maksudnya kiat-kiatnya bang, apa? Banyakin apa gitu, ritual bakar minyak atau apa gitu kan? Ya ritual itulah paling. Menahan diri. Menahan diri ya. Ya. Menahan diri puasa mutih. Ngirit sebenarnya. Puasa mutihnya bukan karena ritual apa, tapi ngirit aja. Gimana biar bisa survive kan? Biar tetap survive ya. Pasti kalau sesuatu ya ibaratnya kalau cacing aja dipijak bisa menggeliat, apalagi kita manusia kan pasti ada aja lah nanti jalannya gimana, kita terlintas pikiran apa gitu kan, pasti ada lah. Mungkin terus diyakini ya bang. Iya. Ya freelance pastilah ada kawan kan, sudah kalau ini kan dari kawan ke kawan yang aku bilang tadi kan. Ya itu pasti ada lah freelance itu. Berarti memang salah satu solusinya walaupun belum ada job, belum ada ini, silaturahmi jangan putus. Oh itu ya, siap, jelas. Siap.
penting juga, semuanya penting ya. Banget. Ya kan? Mudah-mudahan nanti next ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton podcast kita ya Bang Abang, yang bisa kita tanyakan ke teman-teman yang selanjutnya gitu ya. Nah ini untuk yang baru terjun nih, untuk yang baru terjun ke bidang oil and gas, kira-kira ada apa namanya, ada pesan-pesan gitu, untuk teman-teman yang baru meniti atau teman-teman yang baru mau mulai dan yang sedang meniti karir di oil and gas, ada pesan-pesan yang mungkin untuk tetap seperti apa, apalagi yang baru-baru kan suka patah semangat gitu ya. Silakan Bang, Abang boleh. Yang tua dulu nih. Yang tua dulu lagi. Ya kalau untuk yang baru ya sebenarnya bukan hanya yang baru ya, semua lah kita. Itu yang pertama yang jelas itu berpikir positif. Berpikir positif. Ya, yang kedua yang seperti saya jalani dulu ya, kita harus perbanyak pergaulan, perluas pergaulan kita. Nanti kan ini sendiri. Ya mungkin misalnya kita ngambil sertifikasi misalnya kayak saya ultrasonic testing, ya kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah terjun di situ. Kalau katanya kan kalau mau wangi ya harus bergaul dengan penjual minyak wangi kan. Betul. Kan gitu, nanti kan ketularan wanginya kita. Iya, kan gitu kan. Terus tadi berpikir positif ya. Banyak circle pergaulan kita. Ya itulah. Terus apa namanya, membangun karakter penting juga kita. Bangun karakter ya. Biar dikenal orang kita seperti apa, ya itu perlu juga. Siap ya, itu tuh buat teman-teman ya. Selain sertifikasi ya. Selain sertifikasi ya. Kalau Bang Tian pesan-pesannya buat teman-teman yang baru mulai atau yang sedang meniti karir gitu ya, biar tetap on fire, kira-kira ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman. Kalau saya sih mungkin untuk teman-teman ya sama kayak Mas Mail, enggak yang baru atau yang lama, mungkin lebih dominan yang baru ya. Kalau untuk yang baru mungkin tetap optimis, open minded, jangan pernah saya kayak putus asa. Mungkin kalau untuk kedepannya makin berkembang untuk Eci, dan banyak juga teman-teman yang yang lebih tahu untuk Eci dan bisa rekomen ke sini, bisa datang ke lokasinya di Legenda ya, Legenda Malaka. Legenda Malaka. Di Pasar Mega Legenda. Iya, Pasar Mega Legenda pas di sebelahnya masjid. Iya. Doa juga untuk kita semua lah. Siap, panjang umur, murah rezeki selalu. Amin. Dikelilingi sama orang-orang tercinta juga. Ya, selalu berpikir positif ya. Betul. Jadi itu aja teman-teman semua. Terima kasih ini buat teman-teman semua yang nonton nih podcast kita, buat yang senang dengan podcast kita. Nanti silahkan di subscribe, terus jangan lupa isi kolom komentarnya juga, kasih masukan buat kita, masukan positif buat kita, kasih juga masukan kira-kira kita harus undang siapa. Di podcast kita sebelumnya yang dengan Pak Herwindo itu ada masukan itu untuk undang Bang Adi ya, Bang Adi Mariansah, tapi memang kita belum bisa undang karena orang masih sibuk konser ya teman-teman. Masih sibuk konser, nanti kita coba atur waktunya. Jadi mungkin itu aja buat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah klik subscribe. Nah, jangan lupa tombol loncengnya juga untuk diklik. Sekian dari saya. Share and comment. Ya, share and comment. Jangan lupa lah. Share and comment juga. Subscribe, dari follow. Ini nanti jangan lupa di follow juga kalau punya akun TikTok punya Bang. Nggak ada ya. YouTube punya channel YouTube. Channel Facebook aja. Channel Facebook siap. Nanti kita tag ya, nanti kita share nanti. Tapi aku nggak tahu, nanti aku harus tanya sama bosku dulu ya. Iya. Punya pemain. Itu aja dari kita teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.